Kalau biasanya gue ngomong sepatu basket yang mirip kayak pakai kaos kaki aja, ini sepatu basket yang berasa kayak pakai armor. Hai guys, kali ini gue mau bahas performance review untuk sepatu Jordan Saiyan 2. Selama pemakaian, gue itu ngerasa sepatu ini tuh kayak sepatu klasik tahun 90-an. Dimana sepatu ini tuh berasa agak berat, terutama versi yang ini ya. Ada beberapa versi yang menggunakan material yang sedikit berbeda. Tapi untuk versi yang ini sebenarnya memang berasa kayak build dari sepatu 90-an banget. Banyak layering material yang digunakan, terus di samping itu materialnya itu butuh banget yang namanya break-in time. Waktu awal-awal dipakai kaku, dan juga sepatu ini berasa agak lebih berat dibandingkan dengan sepatu basket gue yang lainnya. Dan jujur aja, secara look, secara playability, sepatu ini tuh beda banget sama sepatu basket zaman sekarang. Dan mungkin ini jadi salah satu bagian yang bikin sepatu Jordan Saiyan 2 ini lebih menarik. Salah satu fitur utama yang ditawarkan oleh Jordan Saiyan 2 ini adalah dari bagian support, dimana menurut gue support yang ditawarkan dari sepatu ini bener-bener di atas rata-rata guys. Yang pertama, ini tuh kebantu banget dari segi fittingnya, dimana gue seneng sama fitting yang ditawarkan oleh sepatu ini, terutama untuk bagian dua panel di samping yang dikombinasikan dengan adanya padding di area heel, yang ini bisa memberikan sensasi heel lockdown yang enak banget sewaktu gua pakai sepatu ini. Fitnya menurut gua tuh kayak bener-bener one to one, enak gitu waktu dipakai, dan dengan adanya penggunaan fit yang oke ditambah dengan material yang kuat seperti ini bener-bener ngasih gua fitur support terutama dari segi lateral dan juga stabilitas yang oke banget sewaktu gua pakai sepatu ini. Kalian bisa lihat di bagian samping, di sini ada strapnya juga. Di bagian samping, di sini ada extra material leather lagi. Dan juga sepatu ini memiliki base yang lebar, stabil juga di area depan sini. Dan sewaktu gue bergerak menggunakan sepatu ini di lapangan, dari segi lateral support, dari segi kekokohan sepatunya juga, ini tuh kebantu banget dengan semua fitur-fitur yang ada di sepatu ini. Untuk fitur-fitur support dasarnya juga pastinya ke cover banget, dimana sepatu ini juga udah menggunakan heel counter di area heel, dan juga di area bawah sepatu ini di sini juga udah ada torsional supportnya. Yap, menurut gue sih sepatu ini bakal cocok banget terutama buat kalian para pemain basket yang eksplosif, buat kalian yang super powerful juga di lapangan, buat kalian butuh support ekstra di sepatu basket kalian, ini bakal jadi sepatu basket yang bener-bener bisa kalian andelin di lapangan dan memang ekstra banget dari segi supportnya. Dan juga buat kalian penasaran sama fitting dari sepatu Jordan Saiyan 2 ini, menurut gue sih sepatu ini fit true to size, enak banget sekali lagi dari segi fittingnya. Buat kalian punya kaki lebar, menurut gue juga kalian bisa beli true to size di sepatu ini. Dari segi material untuk versi yang ini berasa super premium, dimana sepatu ini menggunakan berbagai macam perpaduan leather, ada beberapa sintetik panelingnya juga, dan juga di bagian belakang di sini ada penggunaan material suede juga. Ini merupakan material yang berasa mewah banget sekali lagi, dan memang butuh break in time sewaktu awal kalian menggunakan sepatu ini. Dari segi buildnya sendiri, gue berasa kaku sewaktu pertama kali pakai sepatu ini, tapi semakin sering kalian pakai, kalau udah melewati proses break in, material yang ada di sepatu ini bisa jauh lebih durable, lebih nyaman juga kalau menurut gue pribadi dibandingkan dengan penggunaan material mesh ataupun material knit base yang biasanya udah sering kita temukan di sepatu basket. Untuk bagian cushion dari sepatu Jordan Saiyan 2 ini sebenarnya bisa dibilang decent secara on paper, perpaduan antara S-roble di area heel dan juga zoom unit di bagian depan, tapi secara eksekusi ataupun implementasi sewaktu gue pakai sepatu ini di lapangan, entah kenapa gue nggak terlalu enjoy dengan cushioning unit yang ada di sepatu ini. Kayaknya tuh gue lebih prefer versi sebelumnya, dimana kita akan mendapatkan full length S-roble dan juga zoom unit di bagian depan, ataupun mungkin gue bisa aja lebih enjoy kalau misalnya semuanya dibikin bottom loaded. Nah, gue ngerasanya kayak sepatu ini tuh terlalu terlalu beda aja gitu antara bagian belakang sama bagian depan sepatunya. Jadi pas kalian pakai sepatu ini, belakangnya itu berasa soft banget, dan di bagian depan kalian tuh ya akan tetap ngedapetin sensasi bouncy-nya. Cuma ya berasa kayak nggak ada korelasi yang nyatuin antara dua cushioning ini. Makanya gue bilang bisa aja mungkin lebih nyaman kalau dibikin sama seperti versi sebelumnya, ataupun cushioning setup yang ada di sepatu ini dibikin bottom loaded. Dan kalau kita ngomongin untuk versi yang ini, kita akan mendapatkan insole yang sedikit lebih tebal juga. Tapi kalau kalian menggunakan versi sepatu yang lain dengan insole yang standar, apalagi kalau insole-nya itu udah bottom out, kalian tuh bisa ngerasain bagian-bagian yang menonjol dari air unit yang ada di sepatu ini di
bagian heel. Itu yang menurut gue agak kurang pas aja sih. Dan di samping itu kalian juga bisa ngerasain di sini ada top loaded shank plate juga, yang itu juga pasti kerasa sewaktu kalian pakai sepatu ini dan udah ngedapetin insole yang bener-bener udah break in guys. Secara overall kedua cushioning unit yang ada di sepatu ini tuh bener-bener noticeable, dan gue juga bisa bilang kalau kalian akan mendapatkan cukup banyak court feel sewaktu kalian menggunakan sepatu ini di lapangan. Dan kalau kita ngomongin bagian tractionnya untuk sepatu ini, mostly gue juga akan mendapatkan traction yang terbilang cukup oke juga, terutama untuk gerakan lateral di bagian samping sepatunya, entah gue mau pakai di lapangan indoor ataupun outdoor, nggak ada masalah sama sekali guys. Dari segi durabilitasnya juga menurut gue oke. Kalau kalian menggunakan sepatu ini di lapangan outdoor, ini sih bakal jadi salah satu opsi yang bisa kalian pakai juga. Mungkin satu bagian aja yang menurut gue bisa diimprove, yang gue cukup notice adalah di bagian depan sini. Kalau kalian bergerak tepat di area sini, coverage tractionnya nggak akan sebagus kalau kalian bener-bener menggunakan area forefoot kalian yang tengah ini aja guys. Jadi di sini agak slide dikit, tapi untungnya bagian coverage traction yang lain ini bisa mengcover gerakan kalian dengan cukup baik juga. By the way, untuk sepatu Jordan Saiyan 2 ini dijual dengan harga Rp1.869.000, dan kalau kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point, dan gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Jordan Saiyan 2. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.